Selamat pagi atau selamat siang anak-anak semuanya. Semangat terus dan salam sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan taati protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kecepatan dan satuannya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan panjang dan satuan waktu. Sekarang kita akan masuk ke kecepatan dan satuannya. Pernahkah anak-anak melintasi jalan raya atau jalan tol, kemudian ada tulisan misalnya 60 km atau 45 km? Pernahkah anak-anak melihat tulisan seperti ini di jalan raya atau di jalan tol? Pada umumnya di jalan tol ini ada ya, di jalan raya juga ada. Kenapa? Karena biasanya kalau di jalan tol itu saking nggak macetnya, orang-orang sampai lupa kecepatannya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, itu artinya maksimal kecepatan yang bisa dicapai oleh pengendara maksimal 60 km per jam. Ya. Tapi nulisnya hanya 60 km, artinya kecepatannya hanya boleh maksimal 60 km per jam. Kemudian kalau ada 45 km berarti maksimal kecepatannya 45 km per jam. Untuk mengukur satuan kecepatan biasanya digunakan satuan kilometer per jam. Tidak pernah kilometer per menit, tidak pernah kilometer per detik ya. Biasanya kilometer per jam. Satuan kecepatan yang lain, ada juga satuan kecepatan yang lain. Misalnya kilometer per menit, tapi pada umumnya menggunakan kilometer per jam. Ada kilometer per jam, kilometer per menit, kilometer per detik, sentimeter per jam, sentimeter per menit, sentimeter per detik, meter per jam, meter per menit, atau meter per detik. Inilah satuan kecepatan yang biasa digunakan. Tidak pernah milimeter, hektometer juga enggak, dekameter juga enggak. Yang biasa itu kilometer, meter, dan sentimeter. Inilah satuan-satuan kecepatan yang sering digunakan. Nanti kita akan belajar mengkonversi satuan kecepatan ya. Misalnya dari kilometer per jam menjadi meter per jam gitu ya. Kita akan belajar mengkonversi. Silakan dibuka bukunya halaman 74 sampai 75 ya. Di sini kita langsung masuk ke contoh. Satuan kecepatan yang satu dapat diubah menjadi satuan kecepatan yang lain. Contoh ya. Contoh atau mengkonversi namanya ya, mengubah atau mengkonversi. Yang pertama, 30 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit ya. Pokoknya untuk kecepatan harus ada satuan panjang dan ada satuan waktunya, jarak per waktu ya. Jadi nggak pernah kecepatan 30 km, nggak pernah. Pasti ada 30 km per jam atau 30 km per menit gitu ya, atau 30 meter per detik gitu. Pokoknya pasti ada satuan panjang dan satuan waktunya per ya. Atau
nggak pernah dibilang kecepatannya 30 jam, nggak pernah, karena ini satuan waktu. Harus ada satuan panjang atau satuan jarak dengan satuan waktu, per satuan waktu. Sekarang kita ubah saja ini sama dengan 30 km per jam. Ini kilometer per menit. Kilometer ini tetap sama ya, satuan jaraknya tetap sama. Yang diubah itu adalah satuan waktu. Yang diubah adalah satuan waktu. Bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah seperti ini. Jam ke menit kita ubah, berarti kilometer tetap sama, berarti 30 kali jam ke menit. Berarti, atau kita buat dulu seperti ini ya, 30 per 1 jam sama itu dengan, ini kan kalau dibilang per jam berarti per 1 jam itu ya, sama itu dengan 30 per jam diubah ke menit, 60 ya. Ini sekarang bentuknya menjadi pecahan biasa, 30 per 60. Ini sama dengan pembagian, 30 bagi 60, sama itu ya. Berarti untuk mengubahnya ini kita ubah bagi menjadi kali. Ini kalau misalnya kita bikin sama ini dengan 30 per 1 per 60 per 1 gitu ya. Berarti jadinya 30 dikali 1/60 ya, 30 dikali 1/60 kilometer per menit ya. Kemudian setelah itu baru kita dapatkan 30 kali 1, 30 ya, atau ini langsung dicoret seperti ini boleh. Sama dengan 3/6 itu adalah setengah kilometer per menit gitu. Paham ya sampai di situ ya? Jadi kalau 30 km per jam kecepatannya sama itu dengan setengah kilometer per menit ya. Jam diubah ke menit, kilometernya tetap. Jadi setengah kilometer per menit. Jadi artinya dalam 1 menit, artinya dalam 1 menit, 1 menit berapa detik nah? 60 detik. Dalam 1 menit kendaraan dapat menempuh jarak berapa kilometer? Jarak setengah kilometer. Berarti kalau dalam 1 jam berapa kilometer? 30 kilometer. Seperti itu artinya ya. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yang ada di buku. Nomor 2, di situ ada 2000 meter per detik. Konversi ke kilometer per menit. Perhatikan satuan jarak dan satuan waktunya. Meter ini kilometer, detik ke menit. Berarti dua-duanya harus dikonversi. Berarti kita bikin dulu seperti ini. 2000 meter per 1 detik. Kalau dibikin per detik ini sebenarnya ada 1 di sini ya. Tapi kalau dibikin per 2 detik baru 2 gitu. Kalau per detik aja berarti 1 detik gitu ya. Dalam 1 detik menempuh jarak 2000 meter. Konversi meter ke kilometer berarti 2000 dibagi 1000 kilometer. Tahu kan dari mana ini? Ubah meter ke kilometer. Naik 3 kali kan? Karena naik 3 kali dibagi 1000 per 1 detik. 1 detik berapa menit?
1 kali 1 per 60 menit. Paham ya? Per 1 per 60 menit. Berarti ini jadinya sekarang satuannya ini jadi kilometer per menit ya. Kalau udah seperti itu, sekarang kita lanjutkan menjadi dari sini aja ya, dari sini. 2000 bagi 1000 sama dengan 2 per. Pernya itu harus beda panjangnya ya. Beda panjang per ini dengan per ini. Per 1/60. Kalau seperti ini, 1/60 ini kan sama ini dengan 2/1 kali 60/1. Ya. Berarti sama dengan 2 kali 60. Pembagian diubah menjadi kali dengan cara pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti ini kan bagi per 1/60 ini per 1 jadinya. Ini kan harusnya kan seperti ini nih ya. 2, misalnya 2 bagi 1/60 itu kan. Kan per ini sama dengan bagi kan. 2 bagi 1/60. Kita ubah bagi menjadi kali. 2 kali penyebut jadi pembilang. Gitu. Sama dengan 120/1 sama dengan 120. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Pokoknya ini berlaku lagi pecahan, pembagian pecahan. 2 per, beda ya. 2 per 1/60. Ini panjang, ini pendek. Jangan sama. Sama itu artinya dengan 2/1. 2 ini kan 2/1 bagi 1/60. Sama ini dengan 2/1 kali 60/1. Balik lagi ke pembagian pecahan kan. Maka hasilnya ini 120 km per menit. Coba dicek di bukunya. Halaman 75. Benar atau tidak? Benar ya? Oke, sekarang Ibu akan bikin contoh yang ketiga. Misalnya Ibu bikin di sini nomor 3. 60 meter per menit sama dengan berapa sentimeter per detik. Berarti meter menit, sentimeter detik. Berarti satuan panjang dikonversi juga, satuan waktu juga dikonversi. Berarti kita bikin 60 meter ubah ke sentimeter. 60 dikali kan? 60. Kilometer, hektometer, dekameter, masih ingat kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Meter ke sentimeter. Turun 2 kali, berarti 6 kali 100. Iya kan? Menit ke detik, 1 menit berapa detik? Per menit. 1 dikali 1 menit berapa detik? 60. Sekarang bentuknya ini menjadi 60 kali 100 per 1 kali 60 cm per detik. Sama dengan 60 kali 100, 6.000 per 60 sama dengan coret-coret 1 kan, 100 cm per detik ya, 100 cm per detik. Paham sampai di situ?
Oke, Ibu ulang sekali lagi, ini meter, ini sentimeter. Berarti meter kita ubah ke sentimeter menjadi 60 kali 100. Menit ke detik berarti 1/60. 1 kali 60, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sama dengan 60 kali 100 adalah 6000. 1 kali 60 adalah 60 detik. Bagikan 6000 bagi 60. 60 bagi 60 kan 100 cm per detik. Itulah contoh nomor 3. Ibu kasih satu contoh lagi ya biar lebih paham. Ibu hapus supaya lebih paham. Contoh yang keempat, misalnya kita bikin di sini 5 meter per detik sama dengan berapa meter per menit. Oke, lihat satuan panjang yang dipakai tetap meter, yang diubah hanya satuan waktu. Berarti kita bikin ini sama dengan gini ya, 5 meter per detik atau per 1 detik, sama itu ya, sama dengan berapa meter per menit gitu loh. Seperti ini tuh ya. Cuma untuk kecepatan biasanya pernya seperti ini, strip ya. Jadi jangan keliru anak-anak. Ini kalau diubah ke sini sama dengan seperti ini. Boleh kita bikin seperti ini ya. 5 meter per 1 detik itu sama dengan berapa meter per menit. Kan gitu kan? Kita ubah seperti ini aja. 5 meter ubah ke tetap meter. 5 meter per detik ubah ke menit. 1 detik berapa menit? 1 menit kan 1 menit 60 detik. Jadi kalau 1 detik berapa menit? 1/60 menit, karena detik ini lebih besar lebih kecil daripada menit. 1/60 berarti ini 5 per detik ke menit. 1/60. 1/60. Sekarang satuannya ini berubah menjadi meter per menit, sama dengan 5 per, oh ya, ubah. Kan kalau ibu bilang tadi 5 per 1/60 itu sama itu dengan 5 dibagi 1/60. Ini kan per panjang ya. 5 bagi 1/60. Berarti kalau udah bentuk pembagian seperti ini kita ubah menjadi kali gitu ya. Berarti 5, ibu bikin dulu aja deh, nggak apa-apa. 5 per 1/60 sama dengan 5, biar anak-anak paham ya. Nanti kalau udah paham nggak perlu kayak gini-gini lagi, nggak apa-apa, langsung aja ya. 5 kali 60 per 1, atau langsung aja per 60 ya, karena 60 per 1 itu tetap 60, sama dengan 5 kali 6 30, tambahkan 1 nolnya 300 meter per menit. Inilah contohnya. Oke anak-anak, sudah ada 4 contoh, atau ibu bikin satu lagi biar 5 ya, biar anak-anak semakin paham. Ibu hapus. Saya contoh yang kelima. 1500 cm per detik sama dengan
berapa meter per menit. Yo, seperti ini ya. Oke, berarti perhatikan, kita bikin seperti ini biar lebih gampang. Per 1 detik, ya kan? Sama dengan berapa meter per 1 menit. Sentimeter ubah ke meter, berarti 1500 cm ke meter dibagi 100 kan? Karena naik 2 kali. Detik ke menit 1 dikali 60. Sekarang ini satuannya meter per menit karena sudah dikonversi ke sini ya. Setelah itu baru kita teruskan 1500 dibagi 100, coret nolnya tinggal 15 per 1 kali 60 berapa? 60 kan? 60 meter per menit. Jangan sampai di sini ya. Ini harus kita ubah sampai benar-benar lebih sederhana ya, seperti pecahan. 15 per 60 ini sama-sama dibagi 16. 15 bagi 15 sama-sama dibagi 15 ya. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Jadi apabila sebuah kendaraan menempuh jarak 1500 cm dalam 1 detik, berarti dalam 1 menit sama itu dengan 1/4 meter. Paham ya? Artinya gini, 1500 jarak yang ditempuh 1500 cm per detik dalam 1 detik gitu kan, 1500 cm sama itu dengan 1/4 meter dalam 1 menit. Kalau dalam 1 menit berarti 1/4 meter lah yang dia dapat tempuh gitu. Oke, sekian penjelasan mengenai kecepatan dan satuannya. Semoga anak-anak mengerti dan memahaminya serta bermanfaat. Selamat mengerjakan latihan yang ada di buku pegangan siswa halaman 75, evaluasi diri 3, dikerjakan di buku latihan nomor 1 sampai 10. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi atau selamat siang.